Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Ini teman-teman semua ya. Khusus untuk teman-teman di PAUD. Nah, karena ada permintaan dari beberapa teman supaya dibuatkan video penggunaan aplikasinya ulang. Karena aplikasinya ini yang terbaru, yang terupdate. Sudah kita perbaiki, kita update aplikasinya yang terbaru, yang banyak disenangi oleh teman-teman guru PAUD. Oke, Bravo guru PAUD. Nah, ini penampakan aplikasi kita dengan yang duluan hampir sama, bukan sama persis, hampir sama ya. Ada beberapa yang kita update, yang disesuaikan dengan kebutuhan guru. Yang kita update di aplikasi ini disesuaikan dengan kebutuhan guru. Benar betul guru PAUD di sekolah ya. Nah, seperti biasa di sini ada 15 tombol. Teman-teman yang pokok mungkin harus dikerjakan antara tombol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau sudah dikerjakan tombol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sudah bisa ngeprint sampul raport dan raport. Nah, sudah bisa ya. Yang lain tambahan-tambahan mungkin saja diperlukan. Sebentar kita lihat penjelasannya. Mungkin saja. Kalau tidak diperlukan, abaikan saja. Kalau tidak diperlukan. Nah, yang pertama data sekolah. Seperti biasa ini dipilih karena ada segitiga yang muncul ya. Ini dipilih karena ada begitu diklik ada tanda segitiga, pilih ya, pilih nama sekolahnya. Nah, seperti itu. Yang lain ketik seperti biasa. Nah, yang tidak kalah pentingnya yang terupdate sekarang, yang kita update ya, karena di video yang lalu sudah kita jelaskan cara penggunaannya. Yang kita update di sini. Nah, di sini diklik yang sel yang warna merah ya. Nah, karena permintaan teman-teman, Pak, saya pakai tahun pelajaran. Ada yang minta. Nah, di aplikasi kita pakai tahun pelajaran. Sedangkan teman yang lain, Pak, saya minta supaya bisa dipakai tahun ajaran saja. Waduh, ini susah. Makanya kita kasih pilihan teman-teman. Kalau mau yang tahun ajaran seperti itu, ini tahun ajaran. Nanti semuanya di semua sheet atau semua halaman aplikasi yang akan di print itu akan kelihatan tahun ajaran. Jika teman-teman ingin tahun pelajaran, pilih saja, nah, klik ya tahun pelajaran. Semuanya nanti akan berisi tahun pelajaran. Di sini juga begitu. Apa tahun ajaran dipakai, apa tahun pelajaran, terserah teman-teman. Yang jelas tahun pelajaran 2023 2024 atau 2024 2025 dan seterusnya. Ingat. Tanggal, mana tuh tanggal? Nih, kalau sana tanggal, ingat ketik pakai slash, garis miring. Garis miring ya, misalnya ini 15 Desember 2023. Katakanlah 20 Desember 12 garing 23, enter. Nah, jadi seperti itu ya. Itu yang pokok. Untuk teman-teman yang lain ketik seperti biasa. Jika sudah diisi di tombol data sekolah, kembali klik tombol data siswa, klik. Nah, ini ada beberapa permintaan dari kolom B, C, D, E dan seterusnya sampai kolom apa ini? AX. Nih sampai kolom AX. Yang mana Anda butuhkan, yang mana tidak dibutuhkan boleh dikosongin. Yang dibutuhkan atau yang dibutuhkan oleh aplikasi lah, karena Anda akan nge-print raport di sana, silahkan diisi. Bagi yang tidak dibutuhkan, kosongkan saja. Itu ya. Nah, di sini ada sentimeter, kilogram, sentimeter, mungkin kilometer ada ya. Nah, ketik angkanya saja, sentimeternya, kilogramnya, dan terusnya tidak usah diketik. Contoh, ini 8 misalnya, 89 itu misalnya, enter. Nah, akan muncul dengan sendirinya. Hari juga, misalnya 9 hari, enter. Tidak usah ketik hari, tidak usah ketik itu lagi. Sampaikan yang ini terkunci, ini terkunci. Ini yang berwarna terkunci karena menyesuaikan, ada rumus di sana. Yang diambil rumus tanggal lahir.
Mana tuh? Mana ada tanggal lahirnya? Nah, nih. Tanggal lahir. Misalnya lahirnya tanggal 6 bulan 7 tahun 2010. Boleh, sudah ketik langsung enter seperti biasa. Nah, kan tadi slash katanya ya, seperti itu ya. Nanti ini akan muncul umurnya, umurnya 13 hari 13 tahun 4 bulan 4 hari. Ini akan muncul di rapor nanti ya. Dan lain-lain, ketik seperti biasa. Jika sama tarik saja. Nah, seperti itu ya. Jika sama tarik saja. Ingat, nariknya taruh di sini, bawa kursornya di sudut. Nah, jika sudah muncul, ini kan masih muncul tanda apa itu? Palang merah ya, palang. Jika muncul tanda plus, nah tanda plus ini ya, tanda plus, klik, tarik. Seperti itu ya. Karena kemarin kita di salah satu sekolah, Bu tarik aja, mana aja ditarik. Nah, ada yang teman begitu, mungkin yang belum paham. Untuk teman yang sudah paham, very good, sangat bagus, woi sangat bagus. Jika sudah diisi, home kembali. Nah, mulailah di sini. Teman-teman pasti melakukan penilaian. Di TK sangat berbeda dengan di SD, sangat berbeda. Kalau di SD itu masih ada nilai. Kalau di TK tidak ada nilai. Penilaiannya pakai narasi. Nah, ini saya susah. Saya tidak bisa, ini belum bisa. Nah, tidak pernah ngajar di TK ini. Tapi jangan khawatir, ini sudah kita berikan contoh. Ini kita berikan contoh. Jangan lupa ketik dulu tujuan-tujuan pembelajaran yang akan Anda ajarkan, yang akan Anda nilai. Apa yang Anda ajarkan pasti itu yang dinilai. Tidak mungkin kita menilai yang tidak diajarkan, kan begitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jika sudah, nah mulailah di sini teman-teman guru TK atau PAUD. Di sini beberapa contoh saja. Nah, jika teman-teman ingin di capaian nilai agama dan budi pekerti ini narasinya nanti di raport, muncul hanya 3 paragraf, paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4 dan 5, delete saja, kosongin saja, tidak usah diisi. Oke. Nah, jika mau guru yang lain ingin semua muncul paragrafnya, paragraf 1, 2, 3, 4, 5, ini cukup sampai 5 paragraf saja teman-teman. Nah, tidak usah banyak-banyak. Kalau teman-teman lain malah minta 3 aja udah cukup. Nah, kenapa 3? Karena dalam satu paragraf ini bisa masuk 1 tujuan pembelajaran atau 2 tujuan pembelajaran. Bahkan katanya bisa 3 tujuan pembelajaran dalam satu paragraf. Nah, itu kata teman, karena saya tidak pernah mengajar di TK. Ini kata teman-teman yang menjadi masternya di PAUD di TK. Nah, ingat ya, kalau perlu 3 paragraf, isi sampai paragraf 3. Jika perlu semuanya, isi semuanya. Nanti aplikasi akan menyesuaikan dengan apa yang Anda buat. Kalau 3 dibuat, yang lain kosong, ya yang kosong pasti tidak kelihatan. Di sana tidak kelihatan jaraknya, tidak, pasti standar lah, sesuai gitu. Nah, ini yang penting karena penilaian ini berupa narasi. Klik di sini. Nah, di sini ada rumus-rumus ya. Ingat, bekerjanya jangan di sel ini, bekerjanya di formula bar ya. Bahwa kursornya ini dinaik. Nah, jika masih ada tanda panah turun, usahakan geser-geser supaya ada tanda panah naik dan turun. Klik. Nah, seperti itu. Jika sudah seperti itu kelihatan, klik, tarik. Nah, bekerjanya di sini ya, di formula bar. Ingat ya, formula bar nih. Jika ini dihilangkan tanda checklistnya, formula barnya tidak kelihatan. Ya, di view formula bar. Ingat, jangan dihilangkan ini ya. Tuh ya, kerjanya di sini. Jika ini diklik, klik. Nah, sel yang berisi nama anak, nah ini akan terblok ya. Kenapa? Karena ada dipakai sel ini untuk memunculkan nama siswa yang bernama
Muhammad Soleh ini ya. Nih, ingat ya. Ingat ya, jika tidak ingin memunculkan nama anak ini dan ini di C13 ini ya, di C13 ingat, ini 13, ini C13 munculnya ya, di bawahnya pasti C14 anak yang nomor 2. Jika tidak ingin memunculkan nama anaknya, nama atau nama siswanya, hilangkan saja dan C13 ini ya, dan C13 jika ini karena berupa narasi, sekali lagi itu yang tahu membuat narasinya tentang penilaian anaknya itu adalah guru bersangkutan, bukan pembuat aplikasinya, bukan kepala sekolahnya, pasti itu ya. Karena saya tidak pernah ngajar di TK, di SD pun dulu masih aktif ya, masih aktif sebagai guru, masih aktif sebagai kepala sekolah ya, tahun 2007 sudah tidak ngajar lagi. Sebelumnya masih ngajar ya, karena tidak ngajar ya tidak tahu anaknya, maka tidak hafal nama anaknya. Kalau dulu hafal semua anak, jumlahnya sampai 40 dulu hafal semua nama siswa kita dulu. Sekarang malah tidak tahu karena sudah pensiun. Karena sudah pensiun, ingat ya. Nah, bekerjanya di formula bar. Ingat, jika banyak, kita coba ngetik ngawur aja ya, kita coba ngetik ngawur ya. Nah, pakai yang kosong aja, pakai yang kosong, yang tidak. Nah ini dong saya yang kosong. Nah, ingat ya, di dalam tanda petik ini, di dalam tanda petik ini bisa diutak-atik, bisa disesuaikan, bisa diisi, bisa di-delete, bisa dihapus dan seterusnya. Pokoknya bisa diobok-obok di dalam tanda petik ini ya. Nah, nih kita hilangkan coba titik-titiknya supaya jelas untuk teman-teman ya. Ngetik, enter, ngetik, spasi, ngetik, spasi, ngetik, ngawur tercepat ya. Spasi, biar banyak. Coba enter sekarang, enter. Nah, jika muncul konfirmasi seperti ini, ini terlalu banyak, ini kata-katanya ini terlalu banyak ya, karakternya ini banyak ya, lebih dari 255 karakter. Jika seperti ini munculnya saat teman-teman guru melakukan penilaian, ngetik penilaian atau narasi di rumus ini, jangan lupa mungkin di spasi, salah satu spasi ya, isi tanda dan, jangan lupa ketik koma tanda kutip dulu, isi dan, isi tanda spasi lagi ya, enter. Pasti mau dia, karena di dalam ini, di antara dan itu sudah tidak melebihi 255 karakter. Ingat itu, supaya teman-teman bisa menarasikan yang komplit atau lengkap atau sesuai apa yang diharapkan oleh teman-teman guru di semua sel yang dibutuhkan, di semua paragraf yang teman-teman guru isi. Jika paragrafnya tidak perlu diisi, mungkin kosong, hanya 3 saja, ya kosong saja, ya delete seperti biasa saja, ya. Jika perlu, ya ketik sesuai dengan apa yang diinginkan oleh guru. Wah, good, gurunya good. Ini guru dan pak gurunya di PAUD yang hebat. Guru hebat di PAUD atau di TK banyak ada guru hebat. Banyak, saya tahu pasti banyak. Saya yakin pasti banyak. Ya, tanpa guru, ya siswanya tidak bisa tahu huruf, tidak bisa sekolah, masa tamat di rumah. Nah, pasti guru pahlawan tanpa tanda jasa, itu gelarnya. Benar ya? Nah, jika sudah ini diisi semua dari anak nomor 1
sampai nomor, nah seterusnya berapapun punya siswa ya. Kembali, nah ini formula barnya, ingat kembalikan supaya enak aplikasinya. Kembali, nah dah itu di capaian jati diri sama. C juga tujuan-tujuan pembelajarannya maksimal 8 ya, maksimal 8, tidak usah banyak-banyak. Kalau tidak diperlukan delete saja seperti tadi, ini tidak diperlukan delete. Nah, ingat teman-teman ya, mau taruh di sini, mau taruh di sini, mau taruh di sini tidak masalah. Atau yang dikosongin di paragraf 5, atau yang dikosongin di paragraf 4, paragraf 3 tidak masalah. Yang penting maksimal hanya 5 paragraf. Minimal, minimalnya berapa? Nah, minimalnya 1. Masa ada minimalnya 0? Kalau teman-teman pingin 1 ya 1 saja, ada 1 paragraf nanti di raportnya itu ya. Kalau minimalnya 2, terserah minimalnya teman-teman guru. Yang penting narasinya di sana sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diajarkan. Ingat itu. Jika sudah di capaian literasi juga sama. Capaian P5. Wah, P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila sama. Di sini ingat hanya contoh saja. Di sini hanya contoh saja. Saat melaksanakan kegiatan proyek profil pelajar Pancasila, Muhammad Soleh dapat mengenali emosi, minat, dan kebutuhan orang-orang terdekat dan membeda dan seterusnya. Nanti ini akan dibaca jelas di raportnya nanti ya, di raportnya. Coba kita lihat ya. Coba kita lihat murid nomor 1 Muhammad Soleh ini di raportnya. Di raportnya. P5-nya lihat ya. Nah, P5-nya lihat. Nah, ini rapor. Murid nomor berapa? Nomor 1 ya. Muhammad Soleh. Kan. Apa kita lihat tadi ya di P5 Muhammad Soleh ya, siswa nomor 1. Siswa nomor 1 capaian nilai, nah benar dah Muhammad Soleh sudah. Nah, jadi seperti ini dia. Nah, ini kan ada ngawur-ngawur diketik tadi. Nah, seperti ini untuk siswa nomor 1. Siswa nomor 2 seperti ini. Siswa nomor 1 kita lihat siswa nomor 1 untuk di apa namanya profil Pancasilanya. Siswa nomor 1 benar ini, benar siswa nomor 1 di proyek penguatan profil pelajar apa namanya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila seperti ini ya. Pada semester ini Muhammad Soleh melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan topik proyek berbagi kasih. Kegiatan proyek ini bermaksud untuk membangun 3 dimensi pelajar Pancasila, yakni ada beriman, berdakwah kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan seterusnya. Oke. Dan jika satu, ingat ya di sini ya, jika satu paragraf saja diisi, ingat, jika satu paragraf saja diisi ya, kita coba delete ya. Di sini ya dipakai contohnya siswa nomor 1. Nih, coba del. Bisa nggak, mau ada nggak di sana di raportnya? Ya ada seperti ini jadinya. Segini aja muncul apa namanya narasi di raportnya. Terserah kepada teman-teman guru. Nah, kembali terserah pada teman-teman guru. Jika kebanyakan atau panjang-panjang narasinya, nah kembali ya. Nih kembali lihat di sini di nomor 1. Kalau ini diklik di raportnya, kalau diklik ya, ini yang diklik adalah gambarnya, karena ada background gambar transparan. Karena teman-teman guru langsung sudah jelaskan di sini ya. Karena teman-teman guru atau kepala sekolah di masing-masing sekolah ingin kelihatan background ciri khususnya. Mungkin ada gedung sekolahnya dipakai apakah foto apa yang dipakai, yang penting ada gambar gitu, atau gambar-gambar yang menarik, silahkan saja, terserah teman-teman guru. Nah, jika muncul ini diklik gambar supaya muncul apa namanya sel yang ada di
capaian nilai agama dan budi pekerti ini pakai tanda panah ke kiri dan ke kanan. Itu 2, 3, 4, 5. Nah, itu sudah ada di selnya. Di selnya ini, ingat ya, di selnya ini jangan lupa, di selnya ini jangan lupa apa namanya, masih bisa, jika kebanyakan ya, masih bisa dikecilkan dan dibesarkan fontnya. Misalnya ini kalau dikecilkan pan, jadi seperti itu. Kalau dibesarkan, nah, jadi seperti itu ya. Karena format sel di sini masih dibolehkan. Karena apa? Karena kita tidak tahu, ada guru yang panjang-panjang kalimat narasinya, ada yang sederhana sekali, kita tidak tahu ya. Tetap kita antisipasi untuk teman-teman yang apa namanya, yang bahasa dan kalimatnya agak panjang-panjang. Karena kolom ini apa namanya, sel ini tidak bisa dilebarkan karena berkaitan dengan halaman. Karena raport ini berkaitan dengan halaman. Jadi seperti, ingat ya, page layoutnya folio. Ingat, page layoutnya folio. Folio. Kalau kita print preview, jadi 1, 2, 3, cuma 3 halaman. Cuma 3 halaman, tidak lebih. Lalu teman-teman guru lain yang saya lihat raportnya pakai Word itu ada sampai 8 halaman. Kalau ini cuma 3, cukup rasanya 3, efektif dan efisien ya. Nah, kembali ke gambarnya. Jika klik ini kan ini gambar, bisa dihilangkan seperti itu, bisa dimasukkan. Nah, jika ingin mengganti gambarnya atau backgroundnya, ini klik dulu gambarnya, klik, yaitu klik kanan. Nah, klik kanan, format picture. Nah, format picture. Jika muncul konfirmasi format picture seperti ini, klik fill. Klik fill ya. Nah, di sini ada file. File. Nah, pilih foto atau foto gedung sekolah Anda yang Anda punya. Kalau di sini saya pakai foto ngawur aja ya. Nah, pakai foto salah satu apa namanya, kegiatan teman di PGRI ini ya. Nah, ini misalnya insert, dah itu akan muncul di sini. Oke, berarti kelihatan, tinggal masukkan ke sini. Nah, tinggal masukkan ke sana, ke apa namanya, halaman raportnya ya. Nah, jika kurang transparan, maunya lebih jelas atau lebih apa namanya, lebih kabur. Kalau kabur itu kabur apa lari ya. Kembali lagi, klik, pilih ini, klik kanan, format picture, klik file, fill ya, bukan file, fill ya. Nah, ini transparansinya ini mau berapa persen, atau mau persennya sedikit, misalnya 83 atau berapa, itu 80 atau 50 atau berapa, tergantung teman-teman maunya yang bagaimana, mau berapa gitu ya. Mau lebih jelas misalnya ya, nih geser-geser aja di sini. Nah, ini laptopnya yang lemot ini. Nah, jika sudah close, lebih jelas dia kelihatan. Nah, lebih jelas dia kelihatan ya. Jika ingin yang apa namanya, yang transparan benar, klik kanan, kembali lagi, klik kanan, fill, transparansinya ini, nah digeser-geser, ini diusahakan ya, mungkin apakah 90% atau 8% atau berapa, nah terserah teman guru. Nah, ini lebih SGM dia, saru geremeng. Kok saru geremeng ya, SGM. Nah, SGM lebih kabur. Nah, kalau di kamera kabur, apa namanya itu, bokeh. Nah, kalau di dunia fotografi namanya bokeh ya, bokeh. Nah, tergantung teman-teman. Jangan lupa logonya sesuaikan. Nah, ini pasangin logo sekolah. Nah, itu ya, sudah untuk di rapor ya. Nah, setelah itu P5 sudah kembali ke rapor. Dan itu pas foto nih, jangan lupa pas fotonya 3x4 insert di sini, karena akan kelihatan di
data siswa, data anak, data diri ya, juga akan kelihatan di buku induk kalau tidak salah ya. Nah di sini jangan lupa ya, di sini insert picture ya, ini sudah ada beberapa contoh saja. Ingatlah scale-nya, nih scale ini 100%, jangan dikecilkan, jangan dibesarkan, 100% ya, biar gambarnya normal standar. Klik menu insert, klik picture, klik cari gambar yang Anda punya. Pasti teman-teman guru punya foto siswanya yang ukuran 3x4, pasti akan ditempel nanti, apakah di rapotnya mau nempel, apakah di buku induknya, apakah di struktur kelasnya, atau di buku yang lain. Nah, tapi yang jelas kalau sudah pakai aplikasi ini tidak usah nempel lagi, langsung saja di di insert di sini. Nah kita coba pilihkan, kebenaran kita punya banyak foto anak-anak TK. Ini pakai TK Kusumasari. Kita pakai contoh 3 orang aja ya. Nah, blok siswanya itu insert akan muncul seperti ini ya, Nah, lepaskan, tinggal bawa ke sini. Tuh, pilih, tinggal bawa ke situ, sesuaikan dengan namanya. Ini namanya nah, ini misalnya ya, sesuaikan namanya, jangan sampai tertukar ya. Oke, seperti itu. Jika sudah isi semua sejumlah anak ya, yang Anda miliki di masing-masing kelompok atau kelas. Nah kami tidak hafal ya, kelompok B2 apa B1, atau kelas B2 atau kelas A2. Kalau di SD pasti ada kelas 1A, 1B, 1C. Kalau di PAUD kami belum jelas, karena kami tidak mengajar, kami baru mendengar baru-baru saja mau bikin aplikasi ini saja. Tapi yang boleh tahu kan teman-teman, kita sudah buatkan kelas dan kelompok di sini ya. Jika sudah selesai semua untuk insert pas foto 3x4 cm ini, coba sekarang di sampul raport. Klik sampul raport. Mulai anak nomor 1 ya. Tinggal print di sini. Tidak usah ngapa-ngapain lagi, data sudah masuk. Coba kita lihat. Nah, di sini akan masuk dia. Itu siswa nomor 1. Print. Next, siswa nomor 2. Sudah terganti fotonya, print. Nah itu sudah selesai. Next, siswa nomor 3. Terganti fotonya, print. Next lagi, untuk siswa nomor 4. Jika sudah terganti fotonya, print. Demikian seterusnya untuk sampul dan data diri anak. Ingat, page layout atau ukuran kertasnya adalah folio. Nih, folio ya. Jangan sampai tidak folio. Nah, jika sudah dibuat seperti itu akan muncul garis-garis ini. Ini batas terakhir ya. Batas pinggir-pinggirnya. Ini batas pinggirnya juga. Jangan digeser-geser lagi. Jika berbeda ini garisnya, ini sesuaikan, bisa tarik-tarik. Nah, seperti ini. Seperti ini. Nah, jika buat seperti ini ya. Nah, jika garis putus-putus ini terletak di sini saat print preview atau page break preview ini ya, jangan lupa tarik ini. Ini sudah kita kasih batas halaman, tarik ini, sesuaikan, tek. Nah, sesuaikan di sana ya, supaya pas satu folio ukurannya. Nah, normalkan. Nah, seperti ini ya. Jika tertarik supaya mau seperti ini, batas halaman. Ini sudah kita isi batas halaman. Coba kita lihat sekarang. Ingat logonya, mau dibesarin, mau dikecilin, terserah teman-teman guru. Print preview seperti ini jadinya. Halaman 1, halaman 2. Halaman 1, halaman 2 ya. Seperti itu, tinggal print saja. Next setiap siswa. Ya, next setiap siswa. Jika sudah, untuk sampul raport pasti ke rapor.
pasti terlapor lagi ya. Foto atau pas fotonya itu munculnya, oh tidak pas fotonya. Nah ini yang kita jelaskan ini ya. Ini foto dokumen portofolio. Nah, selama kegiatan teman-teman guru di sekolah selama 1 semester, apa yang diajarkan sesuai dengan tujuan pembelajaran pasti ada foto-foto. Karena anak-anak di sini kan banyakan bermain ya, belajar sambil bermain ya. Learning by apa tuh? Learning by doing, bekerja ya. Ini sambil belajar sambil bermain, apa namanya ya? Playing ya, nggak tahu lah. Pokoknya itu bahasa Inggris. Apa namanya? Ini akan muncul. Nah, siswa nomor 1 ini gambarnya. Nah, saya jelaskan tadi. Kita jelaskan tadi, ini pakai Office 2010. Gambarnya jadi begini munculnya. Ya. Tidak mau mulus seperti ini. Nah, banyak yang seperti ini jadi gambarnya. Supaya tidak seperti ini gambarnya, ya. Mengkerut begini gambarnya, supaya mulus begini gambarnya. Ingat, di laptop Anda pakai Office 2013 ke atas. 13, 16, 19, 21 dan seterusnya, atau Office 360 lancar jadinya, supaya mau gambarnya semua seperti nih. Nah, supaya gambarnya mulus seperti ini ya. Nah, ini raportnya jika di print akan menghasilkan gambar halaman 2, halaman 3. Nah, itu mulus jadinya raport teman-teman guru. Apa teman-teman guru ya? Ya, raportnya teman guru dulu. Sebelum dibagikan ke siswa ya, untuk laporan. Nah, laporan penilaian penilaian perkembangan peserta didik atau anak didik. Nah, peserta didik atau anak didik. Nah, ini ya. Ini silakan diganti ya, sesuai dengan apa yang diinginkan. Ini tidak raport penilaian perkembangan peserta didik akhir semester, apa peserta didik apa anak didik, terserah teman-teman guru. Kita beri kesempatan untuk memperbaiki ya. Nah, jika sudah print semua siswa sudah selesai sebenarnya. Nah, mungkin perlu di raport itu ada petunjuknya. Nih, petunjuknya. Nah, ini bisa diperbaiki, disesuaikan. Sebenarnya ini sama semuanya ya. Kita pakai LP3D. Apa LP3D? Raport PAUD yang selanjutnya disebut buku laporan penilaian perkembangan peserta didik. LP3D kurikulum Merdeka PAUD dipergunakan selama anak didik mengikuti seluruh program pembelajaran di sekolah TK Kumara Petang 1. Karena itu yang kita klik tadi di depannya. Misalnya Kumara apa atau Santi apa gitu. Yang penting apa nanti diketik di depan nama sekolahnya atau nama TK-nya atau nama satuan pendidikannya. Nah, yang jelas satuan pendidikan ya. Karena satuan pendidikan PAUD, satuan pendidikan SD, satuan pendidikan SMP, SMA, SMK dan seterusnya ke DST. Kurang lebih seperti itu. Jika dikerjakan sampai nomor 8 saja, teman-teman sudah bisa nge-print raport. Ini tambahan saja. Keterangan nilai ini sama juga. Silakan mau diedit, silakan. Ini tidak kita kunci. Rasanya ini sama ya. Yang tahu adalah teman-teman guru. Kembali yang tahu adalah teman-teman guru. Nah, tombol nomor 13 daftar hadir atau absen. Klik di sini akan muncul dari Januari sampai Desember. Biasanya kalau sekarang semester 1 biasanya Juli sampai Desember nanti. Sekarang kan sudah bulan November ya. Bulan November. Benar, November tahun 2023. Ingat sekali lagi, pakai Office 2013 ke atas. Karena ini pakai Office 2010, ingat ya sekarang ya. Ini tahunnya diganti mungkin tahun depan. Nah, ini bisa dipakai ini. Ini sudah kita kasih penjelasan peringatan ya, ketik angka tahun di sel ini. Nah, ketik angka tahunnya misalnya tahun depan kan 2024. Nah, 2024 ini mengganggu.
2024. Jika di enter, garis merah ini akan mengikuti minggu, di mana hari minggunya ini ya, akan muncul ya, tanggal berapa hari minggunya akan muncul. Nah, kembali lagi, karena ini Opis 2010, hari minggunya ini tidak mau mengikuti. Kenapa tidak mau mengikuti? Nah, karena kita menyesuaikan hari minggu ini di Opis 2013 ke atas dibaca MGG. Kalau Opis 2010 itu dibaca min. Nah, saat kita membuat aplikasi ini, kita buat MGG. Kalau Opis 2010 ini dibaca min, MIN. Coba kita enter sekarang, karena sudah 2024. Enter. Tidak akan kelihatan. Minggunya, mana minggunya ini min. Min, tidak mau dia garis merah. Tidak mau garis merahnya. Jika 2013 ke atas, pasti akan dibaca MGG. Conditional formattingnya pasti dibaca. Ini tidak mau dibaca ya. Ingat, Opis 2013 ke atas. Nah, jika sudah tinggal ketik SIA atau ISA atau ASI, terserah. Nah, terserah ya. Kalau anak itu tidak masuk, ya A, alfa, dan seterusnya. Nah, jika sudah, akan dijumlahkan seperti biasa. Jika banyak anak yang tidak masuk, ini coba saja ya. Coba saja, ini alfanya banyak ini. Wah, ini banyak tidak masuk untuk tanggal 22 sampai tanggal 27 tahun 2024. Tahun 2024. Nih, bulan November 2024. Kalau diganti 2025 itu misalnya. Nah, itu di tanggal 22 sampai 27. Nah, itu ya. Nah, coba perhatikan. Di sini akan muncul dengan sendirinya berapa persentasenya ya, berapa persentasenya. Kan aturannya begini, jumlah absen per jumlah murid kali jumlah hari sekolah kali 100%. Kan dapat persentase ya. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di sini, klik ketik jumlah hari sekolah bulan ini. Nah, kalau bulan November ini misalnya hari sekolahnya misalnya 19, ketik 19. Nanti akan menyesuaikan persentasenya. Itu baru satu. Terus kedua, jumlah siswanya. Nah, ini kan jumlah siswanya 32. Dia ada di sini karena sampai nomor 32 ada nama siswanya. Ininya di blok di delete. Nah, akan menyesuaikan juga persentasenya. Karena jumlah murid ada jumlah siswa kali jumlah hari sekolah. Nah, jumlah siswa dikali jumlah hari sekolah. Ulang-ulangi. Jumlah absen. Nah, jumlah absen kan ini jumlah absennya nih. Misalnya apa ini? I ya, jumlah absen per jumlah siswa kali jumlah hari sekolah kali 100%. Ini akan mendapatkan persentase seperti ini. Ya. Izinnya 0%, sakitnya 3%, alfanya 25%. Semuanya ketidakhadiran anak-anak di bulan ini sampai 28%. Itu artinya. Nah, ini akan kelihatan di mana? Akan kelihatan di bulan November ya. Akan kelihatan November di grafik 1. Nah, ini grafiknya akan begini. Karena 25%. Ini yang birunya apa nih? Nah, alfa. Alfanya sampai 25, 0,25 ya maksudnya. Nah, seperti itu teman-teman. Coba kita rubah di bulan Novembernya. Nah, ada sedikit anak-anak yang apa. Kita lihat lagi grafiknya. Nah, jadi seperti itu. Jadi seperti ini enak teman-teman ya. Nah, itu untuk teman-teman lakukan jika menggunakan aplikasi ini. Begitu pula di semester 2. Kedua ini dipakai ya, bulan Januari sampai Juni, grafiknya juga akan kelihatan dan seterusnya. Baru di daftar hadir ya, petunjuk sudah, keterangan nilai sudah, daftar hadir sudah, administrasi sekarang administrasi. Nah, di administrasi ini banyak ya, klik. Nah, ini penting ini untuk teman-teman. Jika tidak dipentingkan, abaikan saja. Rasanya menurut saya, karena saya bukan guru PAUD, setelah saya baca-baca, setelah saya pelajari, setelah saya tanya-tanya, setelah saya
sharing kan dengan teman-teman guru dan kepala sekolah, master-masternya guru PAUD di PAUD di TK ya. Ternyata asesmen checklist, asesmen foto berseri, asesmen catatan anekdot, hasil karya siswa, termasuk unjuk kerja dikerjakan oleh teman-teman guru. Makanya kita buat di aplikasi ini juga. Nah, supaya berguna asesmen checklist ini sebagai laporan untuk orang tua pasti akan senang karena secara administrasi, secara laporan guru di sekolah ini atau di PAUD ini komplit. Wah, pasti orang tuanya senang. Jadi karena sudah menggunakan aplikasi ini, gurunya tidak ribet lagi, tinggal menyesuaikan lagi sedikit-sedikit. Jika sama, ditarik saja, kan ditarik tadi ya, atau di copy saja, atau di copy paste ya. Nah, kita mulai dari assessment checklist. Nah, ini ya. Sebelum membuka assessment checklist ini, jangan lupa datanya dibuat dulu. Ini sudah kita samakan ya, checklist, data checklist, foto berseri, data foto berseri, catatan anekdot, isi dulu data catatan anekdotnya. Hasil karya anak, isi dulu data hasil karya anak. Nah, sebelum membuka ini, sebelum membuka ini, ngeprint ini ya untuk satu anak satu halaman ya. Ini isi dulu. Ini data assessment checklistnya isi dulu. Klik. Nah, ini sesuai dengan tujuan ya. Nah, tujuan pembelajaran ini kita buat berapa ya? 8 kalau tidak salah ya. 8. Sesuai dengan di mana tadi ya, di literasi, agama dan pendidikan kan 8 tujuan pembelajaran, ini 8 juga ya. Nah, ketik tujuan pembelajaran di sini. Nah, tujuan pembelajarannya misalnya berbunyi begini. Terus konteksnya apa? Konteksnya apa? Kalau di sini mengucapkan alhamdulillah misalnya, subhanallah misalnya. Nah, ini untuk teman anak Muhammad Soleh ini yang beragama Muslim misalnya ya. Nah, konteksnya ini tujuan pembelajarannya ini ya. Ini baca di sini ya, tujuan pembelajaran mengucap kalimat thayyibah sebagai rasa syukur kepada Allah. Itu tujuan pembelajarannya. Konteksnya ini, apakah anak-anak itu sudah muncul? Apa belum muncul? Tinggal diisi tanggal. Kalau belum muncul, isi tanggal P. Tapi yang huruf besar ya, biar gede ya, yang huruf kapital ya, P. Itu ini dihapus. Tuh ya. Jika sudah muncul, ini diisi tanda centang misalnya. Kalau tidak tanda centang ini susah jadinya, pakai V aja ya, pakai P saja. Itu ya. Itu untuk tujuan nomor 1. Jangan lupa kejadian yang teramati saat itu ngapain. Nih, anak-anak saat memilih warnanya tercampur refleks mengucapkan subhanallah. Nah, itu kan cocok dengan ini, cocok dengan tujuan pembelajaran yang dibuat guru, cocok dengan konteksnya. Anak-anak sudah muncul karena sudah mengucapkan ini. Kurang lebih seperti itu ya. Ini contoh. Saya dipetik dari beberapa teman di di sekolah lain ya. Ada juga di YouTube. Saya kutip. Nah, karena saya bukan guru TK. Kenapa saya kutip ini? Untuk memperjelas, untuk bisa menjelaskan kepada teman-teman yang menggunakan aplikasi ini. Itu untuk tujuan nomor 1. Ini sudah kita blok tujuan-tujuannya ya, ada 8. Tujuan nomor 1 warnanya ini. Tujuan pembelajaran 2 warnanya ini. Tujuan pembelajaran 3 warnanya ini, dan seterusnya sampai 8 tujuan pembelajaran. Wih, lengkap. Nah, tujuan nomor 2, terbiasa bertutur kata sopan, terbiasa ya. Terus konteksnya apa? Nih, mengucapkan 5 kata terpuji, misalnya bersyukur, tolong, maaf, terima kasih, salam. 5S misalnya. 5S misalnya. 5S. Nah, misalnya ya. Apa 5S? Senyum, salam, sapa, sopan, santun, itu misalnya ya. Nah, konteksnya seperti itu. Kejadiannya, nah mungkin saat menumpahkan air atau saat menyenggol temannya, tidak minta maaf untuk
Muhammad Soleh ini, berarti belum muncul si tanda centang, belum muncul, enter ya. Dan seterusnya sampai tujuan pembelajaran ke-8 untuk semua siswa. Nah, di siswa nomor 2 apakah seperti itu juga? Tinggal tarik ini nih, ingat ya, biar muncul tanda tambah. Tarik ini kan, tinggal tarik ya, tinggal menarik ya. Nah, jika sama jika beda ketik, jika berbeda ketik ya, ketik apa kata itu teman-teman, jika berbeda ya. Jika berbeda ini muncul lah, ini apa namanya, di tujuan pembelajaran 2 ini belum muncul. Ternyata tujuan pembelajarannya seperti ini, konteksnya begini. Untuk siswa Muhammad Soleh ini belum muncul saat apa yang belum muncul? Nah, karena saat diamati kejadiannya belum muncul. Saat diamati kejadiannya belum muncul, maka coba kita lihat sekarang di daftar checklist yang akan kita print atau akan kita cetak. Nih ya. Tadi kan isinya di sini untuk siswa Muhammad Soleh di tujuan pembelajaran 2 tadi. Nah, nih, terbiasa bertutur kata sopan, mengucapkan 5 kata terpuji, dan seterusnya. Ini kan tidak kelihatan. Mungkin bisa dikecilkan. Nah, 5S. Tuh sana ya. Buat seperti itu sehingga jelas bisa dibaca oleh orang tua sebagai laporan kita. Ternyata ini bisa dikecilkan lagi ya. Biar kelihatan ya. Belum muncul. Terbiasa bertutur kata pada tujuan pembelajaran 2 ya. Mengucapkan ini hasil pengamatan guru belum muncul. Kenapa belum muncul? Karena saat mengamati, Ananda saat mengamati menumpahkan air, temannya tidak meminta maaf. Ini sengaja kita buat besar fontnya, tidaknya, karena supaya menjadi perhatian temannya. Ini benar-benar seperti itulah kurang lebih yang dilakukan oleh teman guru saat melakukan assessment checklist. Nah, begitu seterusnya untuk siswa nomor 2. Setelah di print, kenapa kosong? Karena belum diisi. Di siswa nomor 2 kan belum diisi ini. Nah, makanya diisilah ini lengkap sampai tujuan pembelajaran 8. Jika tidak, mungkin teman-teman hanya untuk tujuan pembelajaran 7 saja, ini di delete saja. Delete saja ya. Coba kita delete. Berarti di lembaran asesmennya itu untuk siswa nomor 1 kosong ini pembelajaran gitu. Sama kayak raport kita nulis dulu, kalau tidak isi kan kosong kelihatan. Apakah digunting raportnya? Juga tidak. Nah, biarkan kosong tuh. Untuk siswa nomor 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke. Itu untuk assessment checklist. Begitu pula assessment foto berseri. Datanya diisi dulu, klik. Nah, datanya diisi. Sebelum ngisi datanya, ingat, capaian-capaiannya diisi secara umum. Ingat, jika ingin memunculkan nama anaknya, jangan lupa seperti rumus tadi. Nah, ini seperti rumus tadi ya. Ini diambil sel C5. Ini sel ini diambil ya. Ini rumusnya sederhana. Tinggal sama dengan dan tanda kutip. Sama dengan C. Ya, ini C. Kolom C. C5, C6, C7 dan seterusnya. Itu dipakai ya untuk mengambil nama siswanya supaya di narasinya kelihatan ada nama anak, itu nama siswa ya. Jika sudah dinarasikan di sini secara umum ya, ini juga di capaian diri
Di capaian literasi juga begitu, capaian P5 juga begitu. Dan jangan lupa umpan balik. Ini perlu umpan balik. Ini Pak Guru dan Bu Guru, Pak Guru dan Bu Guru yang tahu ya. Karena banyak saya lihat teman-teman adalah guru hebat. Saya yakin teman-teman pasti lebih hebat dari saya. Pasti itu karena teman-teman muda yang banyak. Inovasinya tinggi, gerak langkahnya cepat, speednya cepat, kenceng, tidak seperti saya. Saya kan zamannya kolonial, teman-teman guru zamannya milenial, dan orang menyebutnya apa ya, generasi Z ya, saya tidak tahu ya, generasi Z yang sering didengar milenial. Kalau saya kolonial. Kolonial, gigi sudah habis, mata sudah lari kabur. Nah, fotonya di sini diinsert seperti biasa nih. Ini ada Bu Pandi kelihatan di sini nih. Nah, ini teman-teman pengurus PGRI. Ini teman-teman pengurus PGRI nih ya. Karena kebetulan waktu itu saya ambil fotonya. Saya sampai hari ini masih sebagai pengurus PGRI kecamatan cabang. Masih lagi setahun. 2024 Desember selesai masa pengurusannya. Nah, jangan lupa insert ya. Seperti biasa, insert picture. Nah, cari gurunya. Nah, kalau ini misalnya insert aja. Kalau punya gambar seperti itu ya. Nah, mau dibesarkan gambarnya silakan. Mau dikecilin silakan. Yang penting tempatkan di dalam kotak ini. Tempatkan di dalam kotak ini ya. Nah, ini ya. Jangan dilebihkan supaya kelihatan rapi dan cantik, rapi dan ganteng. Karena apa? Teman-teman guru di PAUD banyak yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Banyak cantik-cantiknya, gantengnya sedikit karena sedikit guru cowoknya ya di PAUD. Kalau di SD baru banyak. Oh, kurang lebih seperti itu. Jika sudah semua diisi untuk semua anak, sekali lagi jika sama, tarik saja. Jika tidak, ketik saja. Ini ingat sekedar contoh ya, untuk teman-teman pahami, karena inovasinya ada di teman-teman guru. Pekerjaan yang sedang dilakukan oleh teman-teman guru, yang paling tahu, yang paling paham di sini adalah pasti teman-teman guru, bukan saya, bukan juga yang lainnya. Jika sudah, klik, baru asesmen foto berserinya. Next, akan kelihatan seperti ini. Nah, print nomor 1. Next, siswa nomor 2. Print. Next, siswa nomor 3. Print. Dan seterusnya sampai ke semua siswa. Ingat sekali lagi, page layout, size kertasnya, ukuran kertasnya, folio, print preview akan jadi seperti itu. Coba lihat yang si foto, yang si narasi untuk siswa nomor 1 yang sudah diisi ya. Nah, jadi seperti ini akan dilaporkan ke orang tua. Sudah dikasih orang tua ya. Raportnya bagus, asesmen checklistnya ada, asesmen foto berserinya ada. Oh, ini loh foto-foto kegiatan anak saya. Ini benar-benar gurunya mengajar dan mendokumentasikan, fotonya cocok dengan narasi capaian pembelajarannya di capaian agama dan budi pekerti, di capaian jati diri, di capaian literasi dan STEM, dan seterusnya. Ini guru hebat. Ini gurunya yang hebat, bukan yang membuat aplikasinya ya. Nah, jangan lupa ya, logo pasang seperti biasa. Ingat umpan balik ya. Ke depan guru beserta orang tua akan lebih bekerja sama lagi, membuat kegiatan yang lebih menarik dan menumbuhkan kreativitas anak, sehingga Muhammad Soleh bisa lebih semangat dan lebih percaya diri. Benar Muhammad Soleh ini? Oh benar nih, ini namanya Muhammad Soleh sudah. Jika sudah foto berseri, catatan anekdot, link. Nah, sama seperti tadi juga. Sebelum ini datanya diisi. Nah, ini datanya di sini juga sekedar contoh ya teman-teman. Ini
deskripsi capaiannya tentang apa secara umum sekali lagi. Yaitu di capaian agama, capaian jati diri, capaian literasi, dan umpan balik. Ya, ada umpan baliknya di sini. Yang tidak ada umpan baliknya adalah hasil karya siswa. Ingat, di hasil karya siswa tidak perlu ada umpan balik. Itu kata gurunya ya. Saya akan meniru. Nah, setelah saya sharingkan dengan teman-teman guru, katanya di hasil karya siswa tidak perlu ada umpan balik. Ini untuk dicatat anekdot, isi dulu ini ya. Ini sih ya, jika sudah terisi semuanya sampai umpan balik, ini ketik seperti biasa, mau di copy paste juga bisa, tapi copy pastenya value ya, supaya tidak terkunci. Nanti kita ajarin cara mengcopy pastenya ya. Di video yang dulu juga sudah ada. Coba lihat sekarang catatan anekdotnya. Nah, seperti ini ya. Siswa nomor 2, siswa nomor 3, nomor 4, dan seterusnya. Nah, akan muncul seperti ini ya. Nah, itu tergantung nanti kalimat narasinya apakah panjang, apakah pendek. Jika panjang, bisa memenuhi ini ya. Jika pendek-pendek seperti ini kelihatannya, ini kita buat pendek-pendek saja. Kadang kita ini juga kita tiru dari teman-teman guru ya. Teman-teman dan sahabat semua, jika sudah kembali ke hasil karya. Nah, kembali lagi ke hasil karya, tidak perlu ada sebelum ke hasil karya, data hasil karya. Nah, ini data hasil karya. Tidak perlu ada umpan balik. Ini deskripsinya secara umum. Di agama dan bukti buktinya apa yang muncul, apa yang kelihatan. Di jati dirinya apa yang muncul, apa yang kelihatan, apa yang diamati. Di literasinya apa yang diamati, apa yang ada. Dan di foto ya, cukup fotonya 3 sudah bagus. Fotonya 3 sudah bagus. Nanti kita pasang 3 saja, tidak usah banyak-banyak ya. Nah, jika sudah terisi ini semua di data hasil karya anak, maka di penilaian ini akan muncul seperti ini untuk anak nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Yang gambarnya bagus saja ya. Nah, seperti ini ya. Ini siswa nomor 3, namanya siapa ini? IGD Muhammad Pangus Wijaya. IGD Muhammad Pangus Wijaya. Coba ingat sekali lagi ya, page size kertasnya, paper size-nya ya. Paper size atau ukuran kertasnya, folio. Coba print preview. Akan jadi seperti ini. Akan jadi seperti ini. Nama gurunya sudah muncul, nama kepala sekolah juga sudah muncul. Guru hanya mengisi, menarasikan, ketik narasi sama insert foto-fotonya. Foto-foto kegiatan maksudnya ya. Foto-foto kegiatan. Akan jadi seperti ini. 1 nomor, laporkan ke orang tua. Setiap anak, berapapun punya siswa di kelas itu, apakah punya 32, apakah punya 15, apa 20 ya, tergantung sekolahnya. Net print, dan seterusnya ya. Nah, supaya tidak lewat sekali lagi. Nah, ini. Ini ingat ya, garis print. Nah, yang pendek-pendek, putus-putus itu garis print ya. Ini sudah unjuk kerja seperti ini. Apa sudah muncul? Belum muncul. Kalau dulu katanya ada 4 Pak ya. SB berkembang sudah 8, BSH berkembang apa namanya? 4 lah banyaknya dulu. Sekarang kan sudah kurikulum merdeka, cukup muncul dan belum muncul. Kita jelaskan sudah muncul dan belum muncul. Itu sekarang. Makanya ini ada 2. Muncul, belum muncul, atau sudah muncul ya, sudah muncul atau belum muncul. Itu 2, nyik gitu ya. Bahasa Jepang itu ya, zaman Jepang deh. Jika sudah kerja, ini modul ajar. Ini contoh ya, modul ajar contoh. Ini kompetensi intinya, peta konsepnya ini bisa disesuaikan. Nah, ini ada misalnya ini kan tentang tanaman. Ada tanaman buah, ada tanaman sayur mayur, ada tanaman bunga-bungaan. Ini ada merah nih. Ini bunga yang paling saya senang nih, yang merah ini. Wah, saya senang itu bunga yang merah. Wah, pasti semua senang ya. Nah, jadinya seperti apa ya modul ajar dan RPP-nya. Ini contoh ya. Tidak harus begini. Sekali lagi tidak harus seperti ini ya. Ini sekedar contoh.
1. Modul ajar halaman 1, masih modul ajar halaman 2. 3. RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran TK Kumarapetan 1, karena itu depan namanya ya. Nah, cuma 4 halaman. Modul ajarnya ada, RPP-nya ada. Asesmen yang baikkan ini, rencana asesmen, checklist, foto berseri, catatan anekdot, hasil karya, dan seterusnya. Apakah ada lagi itu teman guru? Ada lagi teman guru yang tahu ya? Teman guru yang tahu, ini disesuaikan. Ini contoh saja ya. Nah, ini cara. Ini saya dapat di teman-teman di YouTube ini ya, untuk menentukan urutan topik. Di teman guru juga apa ini? Mana itu ya? Buku Indo. Nah, foto ini, foto mana ya? Foto di sini, nih 3x4-nya ini akan muncul juga di buku induk. Mana administrasi? Nah, akan muncul juga di buku induk ini ya. Siswa nomor 1. Ini nomor 4 ini. Coba dari nomor 1 ya. Siswa nomor 1. PD out, ingat ya. Polio. Buku induk. Nah, kan di buku induk perlu ya dibuat oleh teman-teman guru atau kepala sekolah di masing-masing satuan pendidikan. Siapa tahu besok salah satu dari siswa Anda itu menjadi calon presiden. Sebelum menjadi calon presiden, data calon presiden ini mungkin ya salah satunya itu adalah siswa Anda. Artinya calon presiden itu pernah sekolah di TK Bapak Ibu. Pasti dicari ke sana. Ada tidak datanya anak ini? Kok anaknya? Ada anak datanya Bapak ini pernah sekolah di sini. Kelihatan di buku induknya. Oh, ternyata anak ini namanya Muhammad Soleh ya. Fotonya seperti ini ya. Laki-laki ya. Tanggal lahirnya sekian ya. Kelihatan dia di sana, beratnya sekian. Nah, kelihatan dia jelas ada di buku. Nilainya bagaimana? Nah, kan nilainya berupa narasi. Pasti ada di nih. Nilai-nilainya pasti terdokumentasi. Nih, nilainya pasti ini ya. Ini dilihat ya. Ini terdokumentasi di buku induk sekolah. Sedangkan yang dilaporkan ke orang tua setiap semester kan bisa hilang di sana atau bisa diabaikan oleh orang tuanya. Tapi kita sebagai satuan pendidikan, sebagai lembaga, mesti harus mendokumentasikan dengan benar, dengan rapi, dengan apa lagi ya? Dengan baik lah. Dengan baik. Nah, ada dokumentasinya. Ini yang namanya buku induk. Mana? Namanya buku induk. Nah, itu ya. Datanya anak ada. Nah, seperti ini kan datanya nih. Induknya sekian, tahun pelajaran sekian, kan sampai tahun pelajarannya ada. Dan itu apa lagi? Dan seterusnya, nama orang tuanya, nama panggilan, semua ada di sini. Ayahnya, walinya, semua ada di sini. Sampai nilainya. Print untuk anak nomor 1. Next untuk anak nomor 2. Fotonya seperti itu. Print. 1 anak menjadi calon wakil presiden, 1 anak menjadi presiden, 1 lagi menjadi direktur perusahaan atau apa ya. Di banyak anak-anak tamatan di TK Bapak Ibu menjadi orang-orang besar di negeri kita ini, menjadi pemimpin-pemimpin yang berguna untuk bangsa dan negaranya. Guru hebat, ingat ya Bapak Ibu, saya yakin adalah guru hebat. Guru hebat itulah melahirkan putra-putri kita untuk menjadi calon-calon pemimpin yang handal, sehingga semua rakyat hidup sejahtera. Oke ya, yakinlah itu ya Bapak Guru dan Ibu Guru. Saya selaku warga masyarakat terima kasih pada Bapak Guru dan Ibu Guru. Tanpa guru, mana anak-anaknya bisa cari kerja? Tidak bisa, karena tidak punya ijazah. Oke, next anak nomor 3, print dan seterusnya. Oke, dan seterusnya.
Apalagi ya, buku Indo sudah, ini formulir pendaftaran nih untuk sekolah ini, untuk Bapak Ibu kepala sekolah ini. Ini 2 model ada ya, 2 model. Kalau menggunakan model yang pertama ini silakan saja seperti ini, dia sederhana sekali. Nah, jadi tidak usah lagi ngerti-ngerti apa dan seterusnya ya. Jika ingin yang model 2 lebih lengkap, ini model ini lebih lengkap ya. Preview. Nah, seperti ini dia jatuh sih nanti ya. Ini terpotong kurang diturunin ya. Ini terlalu gede nih. Preview ulang. Nah, seperti itu. Silakan tinggal print. Nanti kan ditulisi sama orang tua ya. Tinggal tahun ajaran sudah muncul, nama kepala sekolah sudah muncul, yang diisi oleh orang tua ya. Saya kira data ini sudah lengkap ya. Formulir pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran, wah, tinggal isi. Oke, gampang sekali jadinya ya. Jika mau menggunakan aplikasi ini sesuaikan ya, sesuaikan. Mana yang disesuaikan? Ini tidak, ini tidak, ini tidak, ini sesuaikan ya. Yang bisa disesuaikan ini tidak, otomatis dari aplikasi ya. Clapper, nah seperti ini. Kalau dipakai silakan kontrol clapper, silakan sampai set ya. Kelompok PG 3-4 tahun, kelompok A, kelompok B 5-6 tahun dan seterusnya. Apapun seperti itu ya, saudara. Kalau tidak direvisi ya, yang sebab kembali lagi kepada guru di PAUD, karena saya bukan guru PAUD, bahkan tidak pernah mengajar di PAUD. Refleksi guru, nah ini refleksi guru. Jika ingin membuat refleksi guru di sini silakan. Nah, sebenarnya di dalam aplikasi ini masih ada model raport yang lain, tapi saya tidak perlihatkan. Kalau ada yang minta nanti baru kita perlihatkan. Masih ada raport model karena masih ada refleksi guru kelihatan. Nah, kenapa di aplikasi ini kita tidak perlihatkan? Karena setelah kita sharing dengan beberapa guru dan kepala sekolah di beberapa PAUD atau TK, Pak, untuk sekarang refleksi guru tidak perlu ada lagi di raport karena sudah langsung masuk di paragraf-paragraf terakhir di setiap capaian. Itu kata teman, oh bagus kalau begitu. Jadi ini saya biarkan, tapi ini tetap kita tampilkan di sini. Kosong artinya itu refleksi guru nanti. Nih kosong artinya ini. Tidak apa-apa, sekedar diketik aja di sini. Tapi kalau memang dibutuhkan lagi oleh beberapa sekolah, kita akan update aplikasinya, kita perlihatkan ini di raportnya, di raport berikutnya ada sebenarnya di dalam aplikasinya ini, tapi kita tidak munculkan. Kita munculkan kan cuma buku raport ini. So, awalnya ini muncul raport A, raport B. Ini yang diminta ini oleh banyak teman guru. Yang ada refleksi gurunya biasanya di sini. Ada refleksi guru lagi segini. Nah, setelah itu baru refleksi orang tua. Nah, ini refleksi orang tua ini. Tapi ini tidak kita munculkan di raport di aplikasi ini. Refleksi guru. Kalau gitu kosong, ini tidak ada kosong. Ini bikin kalender sendiri. Yang terakhir bikin kalender sendiri. Klik di sini. Nah, teman-teman sudah punya kalender. Ini kalender Masehi ya, 2 lembar. Kalender Masehi ini tahunnya tahun 2025. Sekarang tahun 2022. Klik di sini, ketik angka tahun yang Anda inginkan, 2023, enter. Nah, otomatis berubah. Sekarang tanggal berapa sekarang ya? 10 ya, 10 November ya. Hari Jumat ya. Hari Jumat betul. Nah, sekarang kan tanggal ini 10 November, hari Jumat. Besok hari Sabtu tanggal 11. Nah, tanggal 11 November dan seterusnya. Lagi kira-kira lagi 1 bulan ya. Nah, sudah pembagian raport semester 1. Kalau pakai aplikasi ini masih bisa, karena cepat bisa ya. Kalender Masehi. Apalagi? Nah, apalagi? Udah ya. Nah, untuk copy paste tadi lupa ya, di halaman baru aja ya. Coba lihat di sini. Nah, ini. Misalnya ini punya data ya, udah punya data. Copy seperti biasa, misalnya paste di aplikasi paste. Nah, jika paste muncul seperti ini ya,
klik tanda panah ini, klik values-nya, values. Nah, oke, klik values-nya ini ya, sehingga di aplikasi nanti setelah ditutup tidak terkunci. Jika tidak seperti itu akan terkunci. Jika ingin memperbaiki lagi besok atau 2 harinya lagi atau lagi seminggunya tidak bisa pakai values. Kurang lebih seperti itu ya. Untuk banyak teman-teman yang tanya, Pak, saya ingin memperbaiki nama siswa saya, kok tidak bisa? Saya tanya, Bapak copy paste ya? Iya, berarti salah copy paste. Bukan salah sih, keliru. Keliru apa salah apa sama ya? Ya keliru lah, lebih ya. Demikian teman-teman semuanya untuk penggunaan aplikasi raport PAUD kurikulum merdeka. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Nah, jika teman-teman ingin menggunakan atau agar bisa menggunakan aplikasi ini, sekali lagi, jika teman-teman di PAUD ingin atau agar bisa menggunakan aplikasi ini, hubungi pengembangnya ini. Hubungi pengembangnya ini, nomor HP-nya sudah ada, nomor WA-nya sudah ada, bertiga. Satu grup ini ya, satu grup. Ini grupnya sama ini ya, satu grup bertiga. Agar teman-teman bisa menggunakan aplikasi ini. Aplikasi ini sudah diuji coba dan banyak teman-teman yang minta yang menggunakannya ya, baik yang versi duluan atau versi yang hari ini ya. Ini sudah terupdate. Baik yang aplikasi terdahulu masih sama kurikulum merdeka, walaupun ini aplikasi yang terupdate per hari ini. Terima kasih. Guru hebat Indonesia maju. Sekali lagi, guru hebat Indonesia maju, rakyatnya sejahtera. Terima kasih Pak Guru dan Bu Guru.